Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk soal nomor 24 akan dilanjut oleh kakak ya. Kita langsung aja. Kakak bacain dulu soalnya. Anda menyukai kegiatan yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan, sehingga Anda tertarik mengikuti kegiatan volunteer. Kali ini, kegiatan volunteer diadakan di daerah timur untuk memberikan pendidikan bahasa dan juga kesenian. Sedangkan Anda tidak mengerti sama sekali bahasa yang mereka gunakan. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Oke, teman-teman bisa lihat dulu beberapa opsi yang ada di sini. Yang A, mempelajari dahulu bahasa daerah tersebut semampunya beberapa waktu sebelum keberangkatan. B, menguasai materi yang akan diajarkan dalam kegiatan volunteer tersebut melalui buku atau internet. C. Memastikan internet di daerah sana lancar dan dapat digunakan untuk saling berkomunikasi dengan komunitas volunteer. D. Menelusuri internet untuk mempelajari budaya masyarakat di sana supaya dapat menyesuaikan diri ketika nanti kegiatan berlangsung. Lalu E. Mendokumentasikan seluruh kegiatan volunteer dan mempromosikannya di sosial media untuk mengajak lebih banyak lagi pemuda-pemudi yang tertarik ikut kegiatan volunteer. Oke. Jawaban untuk soal nomor 24 ini yang paling memiliki yang memiliki nilai paling tinggi adalah opsi yang A. Mengapa begitu? Karena dalam konteks soal tersebut berarti terdapat kendala dalam penggunaan bahasa. Maka kalian dapat mempelajari dahulu bahasa daerah tersebut semampunya beberapa waktu sebelum keberangkatan. Kemudian, demi kelancaran kegiatan volunteer tersebut, kamu juga dapat berusaha untuk menguasai materi yang akan diajarkan dalam kegiatan volunteer tersebut melalui buku atau internet, serta menelusuri internet untuk mempelajari budaya masyarakat di sana supaya dapat menyesuaikan diri ketika nanti kegiatan berlangsung. Oke, untuk opsi mendokumentasikan seluruh kegiatan volunteer dan mempromosikannya di sosial media untuk mengajak lebih banyak lagi pemuda-pemudi yang tertarik untuk ikut kegiatan volunteer serta memastikan internet di sana lancar dan dapat digunakan untuk saling berkomunikasi dengan komunitas volunteer dapat dilakukan oleh staf penyelenggara kegiatan volunteer. Jadi itulah alasan kenapa seharusnya kita menjawab opsi yang A, karena konteksnya adalah kendala bahasa. Jadi opsi A adalah opsi yang paling tepat. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Anda baru sebulan pindah ke rumah baru. Selama sebulan itu juga Anda merasa terganggu dengan tetangga yang setiap pagi menyalakan musik dengan speaker kencang. Sikap Anda adalah A. Berusaha memakluminya dan menyalakan sendiri musik yang Anda sukai di rumah Anda sendiri. B. Bertanya pada tetangga lain apakah mereka juga terganggu dan menanyakan alasan tetangga tersebut senang menyalakan musik kencang setiap pagi. Lalu C. Mencari list lagu-lagu yang biasa dinyalakan oleh tetangga tersebut untuk dijadikan referensi Anda mendengarkan musik. Kemudian D. Meminta bantuan ketua RT untuk menegur tetangga tersebut dan menemui kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian E. Menutup telinga Anda dengan earbud yang berfungsi untuk active noise cancellation setiap paginya. Oke, untuk skornya, kayak mau bacain ya, yang memiliki skor paling besar itu adalah opsi yang D nih. Kemudian skor yang paling besar kedua itu opsi E. Lalu memiliki skor 3 itu opsi A. Lalu yang memiliki skor 2 itu yang C. Dan yang paling kecil yang memiliki skor 1 itu yang B. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari konteks soal yang ada, kamu dapat meminta bantuan ketua RT untuk menegur tetangga tersebut sebagai mediator dan menemui kesepakatan dari kedua belah pihak, karena mungkin saja tetangga lain juga terganggu. Namun, jika tetangga tersebut menolak, maka kamu dapat memilih opsi menutup telinga kamu dengan earbuds yang berfungsi untuk active noise cancellation setiap paginya, atau berusaha memakluminya dan menyalakan sendiri musik yang kamu sukai di rumah kamu sendiri. Perlu dipahami juga dalam kehidupan bertetangga, selain saling memberi, tetapi juga kita harus menjaga situasi lingkungan yang kondusif. Yang selain saling memberi, kita juga harus menjaga situasi lingkungan saling kondusif yang membuat
tetangga juga akan merasa aman dan nyaman. Begitu ya teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa tadi opsi D adalah opsi yang paling tepat. Kemudian dilanjut oleh E, lalu A, C, dan baru setelah itu yang B. Oke. Oke, lanjut untuk soal nomor 26. Diva memiliki seorang sahabat yang sudah bersahabat selama 12 tahun. Sahabatnya beberapa tahun lalu didiagnosis penyakit parah, padahal ia selalu ceria dan disenangi oleh banyak orang. Apa sikap yang tepat yang harus Diva lakukan terhadap sahabatnya? Opsi A, rutin memberikan postingan-postingan yang dapat menguatkannya dari menghadapi penyakitnya. Lalu B, menemaninya setiap kali sahabatnya berobat dan selalu menjaga nama baiknya. Kemudian C, selalu mendukungnya dengan bersedia mendengarkan ceritanya, berusaha untuk mencairkan suasana dan menawarkan bantuan jika ia membutuhkannya. D, bertanya kepadanya mengenai faktor penyebabnya yang mungkin dapat berguna bagi orang lain untuk mencegah terkena penyakit tersebut. Lalu E, sering bertanya kabarnya dan menjaga hubungan yang baik juga dengan keluarganya. Nah, untuk untuk nomor 26 ini Kak Ima bacain dulu skor untuk setiap opsinya. Nah, skor yang paling besar adalah opsi yang C. Kemudian dilanjut oleh opsi E yang memiliki skor 4. Lalu skor 3 itu untuk opsi B. Lalu A itu memiliki skor 2. Yang paling terakhir, yang paling sedikit itu D, yaitu memiliki skor 1. Mengapa demikian? Karena pada soal tersebut Diva dapat tetap di sisi sahabatnya dengan cara selalu mendukungnya dengan bersedia mendengarkan ceritanya, berusaha untuk mencairkan suasana, menawarkan bantuan jika ia membutuhkannya. Nah, ia juga perlu mengupayakan untuk menjaga hubungan yang baik juga dengan keluarganya dan menjaga nama baiknya. Untuk menjaga hubungan yang baik juga dengan keluarganya Sedangkan rutin memberikan postingan-postingan yang dapat menguatkannya dari menghadapi penyakitnya dan bertanya kepadanya mengenai faktor penyebab yang mungkin dapat berguna bagi orang lain untuk mencegah terkena penyakit tersebut. Justru berpotensi membuat sahabatnya menjadi drop karena merasa tidak diperdulikan keadaannya dan seperti mencari kesalahan aja gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa opsi D itu memiliki skor paling kecil ya, yaitu 1 gitu. Jadi ini yang harus dihindari. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 27. Anda dapat bekerja di suatu perusahaan dan Anda memiliki keahlian membuat kue yang kemudian mempromosikannya pada rekan-rekan kerja Anda. Lalu ada beberapa rekan kerja Anda yang request tidak menggunakan bahan tertentu pada kue buatan Anda berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki. Tanggapan Anda adalah A, menanyakan lebih detail latar belakang tidak menggunakan bahan tersebut berdasarkan kepercayaan mereka. B, mencari tahu lebih dalam alasan tidak menggunakan bahan tersebut berdasarkan kepercayaan mereka dengan telusur sendiri di internet. C, meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan seluruh pesanan jika sedang terlalu banyak pesanan. Lalu D, menerima request tersebut dengan senang hati dan membuatkannya sesuai dengan pesanannya. E, membawa semua pesanan yang dipesan oleh rekan-rekan kerja sesuai dengan pesanannya dan tepat waktu. Nah, untuk opsi yang memiliki skor paling besar adalah opsi D. Kemudian di bawahnya ada opsi E yang memiliki skor 4, lalu B yang memiliki skor 3, kemudian C skornya 2, dan yang paling kecil adalah A yang memiliki skor 1. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan dalam soal tersebut, beberapa rekan kerja Anda request tidak menggunakan bahan tertentu pada kue buatan Anda berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki. Maka Anda dapat tetap menerima request tersebut dengan senang hati dan membuatkannya sesuai dengan pesanannya. Nah, untuk mencegah kepercayaan bagi para pembeli kue buatan Anda perlu tepat waktu membawa semua pesanan yang dipesan oleh rekan-rekan kerja sesuai dengan pesanannya. Jika penasaran, Anda dapat mencari tahu lebih dalam alasan tidak menggunakan tidak menggunakan bahan tersebut berdasarkan kepercayaan mereka dengan menelusurinya di internet, yang mungkin akan meminimalkan mereka tersinggung jika
Anda bertanya secara langsung gitu. Lanjut, soal nomor 28. Anda dekat dengan seorang rekan kerja dan sama-sama bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan, walaupun berbeda posisi kerja. Namun, rekan kerja Anda tersebut naik jabatan dengan nepotisme. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, opsi A. Hanya mendengarkan jika ada rekan-rekan kerja lain yang membicarakan tentang kenaikan jabatannya. Lalu B. Mempelajari pola-pola kenaikan jabatannya yang dapat diambil beberapa untuk meningkatkan kemampuan diri. C. Cukup mengetahui saja informasi tersebut dan fokus pada menyelesaikan tugas kerja Anda dengan kualitas terbaik. D. Menunggu ada kesempatan untuk naik karir sesuai dengan performa kerja dan disyaratkan oleh perusahaan. Lalu E. Lebih percaya diri untuk mengungkapkan gagasan dan merespon diskusi dengan atasan. Oke. Kaima ini dulu ya opsi-opsi dan yang memiliki poin paling besar, yaitu opsi yang C. Kemudian di bawahnya adalah opsi D yang memiliki skor 4. Lalu di bawahnya lagi ada opsi E yang memiliki skor 3. Kemudian A memiliki skor 2 dan B yang memiliki skor 1. Kenapa hal tersebut bisa opsi C tadi paling banyak skornya, paling besar? Karena kenaikan karir karena nepotisme itu tidak untuk ditiru ya teman-teman, baik itu dilakukan oleh rekan kerja yang memang dekat maupun orang lain yang bahkan tidak kenal sekalipun. Dalam situasi tersebut, kamu mungkin cukup untuk tahu aja kalau informasi tersebut dan fokus untuk menyelesaikan tugas kerja kamu dengan kualitas yang terbaik dengan mempersiapkan diri jika ada kesempatan untuk naik karir sesuai dengan performa kerja yang disyaratkan oleh perusahaan. Pastikan juga kamu lebih percaya diri untuk mengungkapkan gagasan dan merespon diskusi dengan atasan. Gak perlu lagi tuh terlibat dalam pembicaraan negatif dan tidak mengikuti pola yang tidak sesuai dengan integritas gitu. Makanya opsi C ini memiliki poin yang sangat besar karena ya udah kita cukup mengetahui aja informasi tersebut dan fokus menyelesaikan tugas kerja dengan kualitas yang terbaik gitu ya teman-teman. Next. Oke, soal nomor 29. Teman lama Anda tiba-tiba menghubungi untuk meminta bantuan Anda untuk membantu menemukan rumus formula Excel yang akan ia gunakan untuk membantu administrasi bisnis mertuanya. Ia meminta bantuan Anda karena ia mengenal Anda menguasai menggunakan Excel, maka Anda bla bla bla. Oke, opsi yang A. Memintanya untuk merinci apa saja kebutuhannya dan mengirimkannya via email untuk dikerjakan Anda di rumah. Lalu B. Menentukan jadwal bertemu untuk berdiskusi menghasilkan rumus formula seperti yang ia inginkan. C. Mendelegasikan tugas tersebut ke rekan lain yang lebih punya waktu untuk mengerjakannya. Kemudian D. Mengumpulkan berbagai referensi yang berisi berbagai rumus Excel lalu mempelajarinya. E. Mengajari teman Anda tahap demi tahap pembuatan rumus Excel yang dikerjakan di laptopnya sendiri. Oke, untuk soal nomor 29 ini opsi B, ini bebek nih, ini memiliki skor yang paling tinggi yaitu 5. Di bawahnya ada opsi A memiliki skor 4, lalu E memiliki skor 3, kemudian D skornya 2, lalu yang paling kecil adalah opsi C. Oke, hal tersebut berdasarkan soal diinformasikan bahwa kamu menguasai Excel sehingga diminta tolong oleh teman lama kamu untuk membantunya. Nah, opsi menentukan jadwal bertemu untuk berdiskusi menghasilkan rumus formula seperti yang ia inginkan itu lebih efektif dan efisien karena dapat dengan leluasa berdiskusi dan ngobrol gitu ya untuk mengerjakannya sampai selesai, yang mungkin selesai di hari yang sama gitu. Jadi akan lebih efisien untuk waktu dan tempatnya juga gitu ya. Kemudian
Opsi memintanya untuk merinci apa saja yang dibutuhkannya dan mengirimkannya via email untuk dikerjakan kamu di rumah bisa saja dilakukan kalau emang benar-benar nggak ada waktu gitu. Tetapi akan memungkinkan terjadinya miskomunikasi yang justru tidak tercapainya tujuan dan waktu yang digunakan untuk mengerjakannya tuh jadi lebih lama. Nah, selain itu, mengajari teman kamu tahap demi tahap pembuatan rumus Excel yang dikerjakan di laptopnya sendiri dapat dilakukan jika teman kamu yang meminta kamu untuk mengajarinya gitu. Makanya opsi B ini memiliki skor yang paling tinggi karena kita harus nentuin jadwal aja. Yaudah yuk kita ketemunya kapan nih. Ayo nih biar selesai dalam satu waktu, lebih efisien juga gitu. Lebih enak juga untuk ngobrol dan ngajarinnya. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 30. Aldi diundang untuk menghadiri acara pernikahan temannya di luar kota. Sedangkan tidak ada teman lain yang Aldi kenal yang diundang. Temannya tersebut menjanjikan Aldi untuk memberinya penginapan jika ia datang 1 hari sebelum acara. Sikap yang dapat Aldi tunjukkan adalah A. Menanyakan dengan detail mengenai transportasi, penginapan, dan hari acara sebagai bagian dari perencanaan perjalanannya. B. Memilih pakaian yang sesuai dengan acara tersebut di toko online beberapa minggu sebelum hari acara. C. Berjanji untuk mengabarinya lagi setelah mempertimbangkan beberapa hari setelah diundang. D. Memenuhi undangannya dan menyiapkan kado yang sekiranya temannya tersebut menyukainya. E. Membantunya untuk mengurus beberapa hal untuk acara pernikahannya dan berbagi ide saat dimintai pendapatnya. Oke, untuk soal nomor 30 ini, opsi D adalah opsi yang paling tepat, yang memiliki skor 5. Kemudian opsi E itu memiliki skor 4. Lalu di bawahnya ada opsi B memiliki skor 3. Lalu A skornya 2 dan C itu paling kecil, skornya 1. Nah, hal ini karena jika diundang oleh seseorang untuk datang ke acaranya, maka usahakan untuk memenuhi undangan tersebut. Apalagi diberikan tawaran yang memungkinkan mendapatkan kenyamanan kalau datang ke acara tersebut. Nah, sehingga Aldi ini dapat memilih untuk memenuhi undangannya dan menyiapkan kado yang sekiranya temannya suka. Nah, jika temannya membutuhkan bantuan terkait acaranya, maka Aldi dapat semampunya membantu untuk mengurus beberapa hal untuk acara pernikahannya dan berbagi ide saat dimintai pendapatnya. Ia juga dapat mempersiapkan diri untuk membeli pakaian yang sesuai dengan acara tersebut di toko online beberapa minggu sebelum hari acara. Nah, serta bisa juga menanyakan dengan detail mengenai transportasi, penginapan, dan hari acara sebagai bagian dari perencanaan perjalanannya. Itu yang terakhir ya, kayak yang C ini. Jadi opsi yang paling tepat yang harus dilakukan pertama kali adalah opsi yang D. Memenuhi undangannya dulu nih dan menyiapkan kado yang sekiranya temannya suka. Gitu. Oke, next. Oke, lanjut soal nomor 31. Anda bergabung di tim proyek yang mewajibkan memiliki Android dengan minimal RAM tertentu untuk menggunakan aplikasi yang bisa menginput dan transfer data. Ternyata, penggunaan aplikasi tersebut tidak semudah aplikasi sebelumnya, sedangkan anggota tim lainnya sudah menguasainya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta waktu salah satu anggota tim untuk mengajari Anda cara menggunakan aplikasi tersebut hingga mahir. B. Terus mencobanya sendiri saat menginput dan transfer data walaupun dengan resiko data tidak tersimpan jika salah caranya. Lalu C. Menggunakan cara konvensional sebagai data backup hingga berhasil menginput dan transfer data di aplikasi tersebut. Lalu D. Izin kepada atasan untuk menggunakan aplikasi lama yang dapat digunakan untuk menginput dan transfer data yang mungkin sedikit berbeda dan waktunya lebih lama. E. Meminta kepada atasan untuk memberikan Anda pelatihan lagi secara khusus untuk menguasai menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Untuk opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, memiliki skor 5. Lalu di bawahnya ada opsi B, kemudian opsi E yang memiliki skor 3, lalu D ini memiliki skor 2 dan yang paling kecil itu skornya 1, yaitu opsi yang C. Nah, mengapa begitu? Karena untuk soal seperti ini ya, jika
kita dihadapkan dengan posisi seperti itu, kita seharusnya segera menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada di dalam situasi kerja, termasuk pergantian penggunaan aplikasi yang dinilai lebih canggih daripada sebelumnya, merupakan kemampuan yang harus kita miliki. Nah, dalam konteks soal tersebut, sebaiknya kamu meminta waktu salah satu anggota tim untuk ngajarin kamu cara menggunakan aplikasi tersebut hingga mahir, hingga kamu jago. Nah, dalam kondisi tersebut yang mungkin tidak ada eh, tidak tidak ada yang dapat ngajarin kamu juga dapat milih untuk terus mencobanya sendiri saat menginput dan transfer data, walaupun dengan resiko datanya nggak kesimpan. Yang penting kamu udah nyoba gitu ya. Lalu jika salah satu Lalu, opsi meminta kepada atasan untuk memberikan kamu pelatihan lagi secara khusus untuk menguasai menggunakan aplikasi tersebut merupakan keputusan yang sangat-sangat kurang tepat. Karena akan mengeluarkan biaya lagi yang harus dikeluarkan, kecuali dilakukan bersama-sama dengan teman-teman kerja yang lainnya. Sedangkan opsi izin kepada atasan untuk menggunakan aplikasi lama yang dapat digunakan untuk menginput dan transfer data yang mungkin akan sedikit beda dan akan memakan waktu yang lebih lama, serta menggunakan cara konvensional sebagai data backup hingga berhasil menginput dan transfer data di aplikasi tersebut juga tidak menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi itu yang paling salah. Jadi kita harus nyoba dulu, minta ajarin ke teman yang lain dulu. Kalau sama teman yang lain gak bisa, kita harus coba sampai bisa, walaupun tadi salah satu resikonya datanya nggak kesimpan ya. Yang penting kita udah nyoba gitu. Oke, selesai. Next. Lanjut, soal nomor 32. Kantor Rafli sudah mulai menerapkan sistem kerja hybrid dan hanya pergi ke kantor 2 hari dalam seminggu. 3 hari kerja lainnya dapat dilakukan di rumah. Namun, meeting lebih sering dilakukan secara online demi kelancaran meeting. Maka Rafli bla bla bla. Opsi A, selalu makan terlebih dahulu dan atau minum kopi untuk meningkatkan daya konsentrasi saat meeting dan bekerja di rumah. B, membeli kamera yang menghasilkan gambar yang jernih dan memastikan perangkat audio serta speaker berfungsi optimal. C, memastikan kelancaran internet setiap harinya dan update mengenai jadwal kerja yang mengharuskannya datang ke kantor. D, bertanya kepada atasan topik apa yang dibahas setiap kali meeting akan dimulai. Kemudian E, turut aktif berbicara, memberikan pendapat atau ide atau gagasan, dan merespon setiap orang yang ada di ruangan meeting online. Oke, opsi yang paling tepat adalah opsi B. Kita harus melakukan itu terlebih dahulu. Memiliki poin 5 nih. Lalu opsi E memiliki poin 4. Lalu C poinnya 3. Kemudian D poin 2. Dan A memiliki poin 1. Dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi yang berarti demi kelancaran meeting online, maka Rafli perlu membeli kamera yang menghasilkan gambar yang jernih dan memastikan perangkat audio serta speakernya berfungsi dengan normal dengan optimal juga. Selain itu, pastikan juga kelancaran internetnya, itu kan yang penting juga. Nah, saat meeting offline maupun online, ia juga tetap harus turut aktif berbicara, memberikan pendapat, ide atau gagasannya, dan merespon setiap orang yang ada dalam proses meeting tersebut. Dan juga selalu mengupayakan untuk mengetahui dan mempersiapkan hal-hal apa aja nih yang akan disampaikan dalam meeting tersebut. Bisa dengan mencari tahu sendiri, nanya sama rekan kerja, ataupun bertanya pada atasan. Gitu. Oke, next. Lanjut, soal nomor 33. Anda memutuskan untuk resign dari perusahaan korporat ke startup. Anda terkejut dengan budaya kerja di kantor yang sekarang karena adaptasi teknologinya lebih cepat daripada di tempat kerja sebelumnya. Sehingga Anda A, menonton banyak tutorial dan informasi mengenai teknologi terbaru saat ini yang biasa digunakan oleh banyak kantor. B, mendatangi atau hadir dalam seminar yang membahas mengenai adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang berkaitan dengan peningkatan karir. C, memberikan kesempatan pada rekan lainnya yang ingin diajari oleh Anda jika sudah menguasai beberapa teknologi. D, menentukan jadwal tersendiri untuk terus update dan mempelajari
teknologi yang terus berkembang di kantor saat ini. Membuat catatan kecil terkait langkah-langkah penggunaan aplikasi yang digunakan sejak awal bekerja. Nah, untuk soal nomor 33 ini, opsi yang memiliki poin paling besar adalah opsi D. Kemudian di bawahnya memiliki skor 4 itu opsi C, lalu yang memiliki skor 3 itu opsi B, kemudian opsi A memiliki skor 2, dan yang paling kecil itu opsi E yang memiliki skor 1. Nah, hal tersebut karena berarti kamu perlu menentukan jadwal sendiri untuk terus update dan mempelajari teknologi yang terus berkembang di kantor saat ini. Tuh, makanya opsi D itu adalah opsi yang paling tepat ya. Kemudian untuk meningkatkan relasi yang baik, kamu juga dapat memberikan kesempatan pada rekan lainnya yang ingin diajari oleh kamu jika memang kamu tuh udah jago gitu, udah menguasai beberapa teknologi. Nah, opsi menonton banyak tutorial dan informasi mengenai teknologi terbaru saat ini yang biasa digunakan oleh banyak kantor, serta mendatangi atau menghadiri seminar yang membahas mengenai adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang berkaitan dengan peningkatan karir, tidak spesifik memenuhi kebutuhan pengetahuan teknologi yang dibutuhkan di kantor saat ini, yang justru akan memecah fokus kamu sendiri. Sedangkan membuat catatan kecil terkait langkah-langkah menggunakan aplikasi yang digunakan sejak awal bekerja tidak menunjukkan adanya perkembangan pengetahuan teknologi saat ini. Gitu. Jadi opsi E itu ada opsi terakhir banget yang harusnya dihindari ya. Oke, lanjut ke soal nomor 34. Kegiatan notulensi menjadi salah satu kunci penting kemajuan suatu perusahaan. Nah, atasan Anda memerintahkan Anda menjadi notulen rapat menggunakan catatan di kertas. Mengetahui perintah tersebut merupakan cara konvensional, maka Anda akan A. Bertanya pada rekan kerja yang lainnya cara mencatat hal-hal penting rapat dengan cepat. B. Hadir dalam rapat tersebut dan melakukan perintah atasan dengan tekun. C. Menawarkan dan menjelaskan untuk memanfaatkan notulensi rapat AI. D. Meminta ditemani oleh rekan kerja lainnya yang membantunya membuat catatan saat rapat. E. Menyetujui perintah atasan dan menggunakan notulensi rapat AI tanpa sepengetahuan atasan. Oke. Untuk soal nomor 34 ini, opsi C adalah opsi yang paling tepat, memiliki skor 5. Kemudian di bawahnya ada opsi E yang memiliki skor 4. Lalu lalu A memiliki skor 3. Di bawahnya ada opsi B, bebek ini memiliki skor 2. Yang paling kecil itu adalah opsi D, skornya 1. Kenapa? Karena efisiensi kerja bisa didapatkan dari mencatat dahulu poin-poin penting yang akan dibahas dan disampaikan dalam rapat. Nah, kegiatan notulensi rapat juga menjadi salah satu penentu kemajuan perusahaan. Perlu ketelitian dalam pencatatan dan daya konsentrasi. Setiap orang itu bisa aja beda-beda tergantung kondisi dan kemampuannya dalam menangkap informasi. Nah, sehingga diciptakanlah teknologi AI untuk notulensi rapat yang membantu memaksimalkan pekerjaan tanpa mengurangi produktivitas untuk tugas lainnya. Nah, kamu juga nih perlu berani untuk meninggalkan cara konvensional dan menawarkan serta menjelaskannya untuk memanfaatkan notulensi rapat AI kepada atasan kamu supaya dapat dipahami dengan baik gitu. Jadi menawarkan cara menjelaskan untuk memanfaatkan notulensi rapat AI ini udah paling tepat, makanya poinnya paling besar yaitu 5. Oke, next. Soal nomor 35. Institusi Anda sedang mengadakan proyek di beberapa daerah terpencil dan menunjuk Anda sebagai koordinator lapangan. Daerah terpencil tersebut jarang mendapatkan akses internet yang lancar dan hanya beberapa petugas lapangan di sana. Sementara Anda lebih banyak waktu kerjanya di kantor yang mudah akses internetnya. Bagaimana cara supaya laporan di lapangan dapat tetap sampai kepada Anda? A. Meminta delegasi masing-masing kelompok untuk datang ke kantor membawa hasil dokumentasi selama kerja di lapangan yang dilaporkan kepada Anda. B. Mengadakan diskusi untuk pembagian tugas masing-masing tim dan menjelaskan kewajiban dan hak petugas lapangan.
C. Memastikan petugas lapangan mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan selama proses pengumpulan data di lapangan. D. Memberikan kebebasan kepada tim di daerah yang kesulitan akses internet untuk menggunakan cara manual tanpa perlu internet. Lalu E. Memberikan tenggat waktu pada petugas laporan untuk mensubmit pendataan di lapangan ketika mereka berada di tempat yang akses internetnya lebih lancar. Oke. Dari soal ini, opsi E itu memiliki poin atau skor yang paling tinggi, yaitu 5. Jadi kalian bisa jawab ini yang paling tepat. Lalu di bawahnya ada opsi A, skornya 4. Kemudian opsi C yang memiliki skor 3. Lalu di bawahnya ada B, memiliki skor 2. Dan D, ini memiliki skor 1. Nah, kenapa hal tersebut? Karena setiap proyek yang dijalankan itu memiliki standar operasional atau SOP untuk memaksimalkan pencapaian tujuan proyek dan selaras dilakukan oleh seluruh stakeholder proyek. Nah, sehingga dalam kondisi yang disebabkan pada soal, pilihan paling bijak adalah kamu sebagai koordinator lapangan yang standby di kantor itu dapat memberikan tenggat waktu pada petugas lapangan untuk mensubmit pendataan di lapangan ketika mereka udah ada di tempat atau daerah yang akses internetnya lebih lancar nih. Makanya kenapa opsi E tadi lebih tepat ya. Kemudian hal tersebut lebih dirasakan adil untuk semua tim dan tetap masih dalam aturan yang berlaku. Selain itu, kalau mau jawab opsi yang meminta delegasi masing-masing kelompok untuk datang ke kantor membawa hasil dokumentasi selama kerja di lapangan yang dilaporkan kepada kamu, mungkin juga bisa dilakukan, tetapi akan mengurangi efisiensi pengambilan data karena berkurangnya petugas lapangan dan pembagian tugas yang berkemungkinan tidak proporsional jadinya. Nah, sedangkan opsi lainnya yaitu mengadakan diskusi untuk pembagian tugas masing-masing tim dan menjelaskan kewajiban dan hak petugas lapangan serta memastikan petugas lapangan mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan selama proses pengumpulan data di lapangan, itu memang sudah harusnya dilakukan dan diinformasikan sebelum petugas lapangan mulai bertugas. Nah, sedangkan memberikan kebebasan kepada tim di daerah yang kesulitan akses internet untuk menggunakan cara manual tanpa perlu internet, itu juga dapat mengindikasikan adanya pelanggaran aturan yang berlaku dalam proyek. Gitu. Makanya opsi D ini harus dihindari. Kalian gak boleh jawab opsi D karena poinnya paling sedikit juga. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Rifka menjadi seorang karyawan baru yang masuk ke dalam suatu tim. Ternyata tim tersebut terbiasa menggunakan platform untuk berbagai data dan informasi yang Rifka belum pernah gunakan. Apa yang akan dia lakukan? Nah, opsi A, membaca informasi mengenai platform tersebut dan mempraktekannya sendiri. Minta diajarkan jika belum mahir. B. Menitipkan pada rekan satu timnya yang sudah terbiasa untuk berbagi data dan informasi melalui platform tersebut. C. Mengumpulkan dahulu seluruh dokumen, data, atau informasi yang akan dibagikan menjelang akhir bulan atau proses pelaporan. Lalu D. Meminta pimpinan untuk mereferensikan penggunaan platform yang sejenis yang lebih familiar digunakan Rifka. Lalu E. Turut serta aktif merespon dan memberikan ide saat tim berdiskusi walaupun belum terlalu mahir menggunakan platform tersebut. Nah, di sini pada soal ini opsi A adalah opsi yang paling baik. Kenapa? Karena di sini memiliki skor 5 ya. Kakak sebutin dulu skornya tiap masing-masing soal. Kemudian di bawahnya ada opsi E yang memiliki skor 4. Lalu opsi B skornya 3. Lalu opsi D skornya 1. Lalu opsi C skornya 2. Lalu yang paling bawah, yang paling terakhir adalah opsi D yang memiliki skor 1. Nah, hal tersebut karena Rifka harus menyesuaikan kemampuannya di dalam tim supaya segera dapat berkontribusi pada tujuan tim. Ia juga dapat membaca informasi mengenai platform tersebut dan mempraktikannya sendiri, serta minta diajarkan jika belum mahir. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut, ia dapat tetap turut serta
aktif merespon dan memberikan ide saat tim berdiskusi walaupun belum terlalu mahir menggunakan platform. Lalu, upaya menitipkan pada rekan satu timnya yang sudah terbiasa untuk berbagi data dan informasi melalui platform tersebut dapat dilakukan jika data yang diminta memang bersifat sangat mendesak, sedangkan ia belum menguasai penggunaan platform tersebut dan masih masuk dalam aturan yang diperbolehkan. Nah, opsi mengumpulkan dahulu seluruh dokumen, data, atau informasi yang akan dibagikan menjelang akhir bulan atau proses pelaporan kurang menunjukkan sikap profesional dalam bekerja karena bersifat menunda pekerjaan yang mengakibatkan penumpukan kerja dan kurang adaptif jadinya. Sedangkan meminta pimpinan tim untuk mereferensikan penggunaan platform yang sejenis yang lebih familiar digunakan oleh Rifka menunjukkan sikap kurangnya kemauan mempelajari teknologi yang baru. Tuh, jadi opsi D ini makanya kenapa dia memiliki skor yang paling kecil ya, karena dianggap sebagai sikap kurangnya kemauan mempelajari teknologi yang baru gitu. Lanjut soal nomor 37. Ruang digital semakin memberikan keleluasaan konten kreator untuk berkreasi dan banyak orang yang bebas memberikan reaksi atau komentar terhadap konten-konten tersebut. Lalu, Anda ingin membuat ekosistem ruang digital menjadi lebih positif dengan memproduksi konten yang mengedukasi. Namun, ada beberapa komentar negatif bahkan ujaran kebencian yang bermunculan di ruang digital. Maka sikap Anda adalah A. Bersikap acuh terhadap reaksi dan komentar yang bersifat negatif dan fokus untuk terus memposting konten edukasi. Lalu B. Fokus untuk merespon dengan tanggapan yang positif pada orang-orang yang bisa berkomentar dengan kata-kata yang baik. C. Mengatur penyaringan komentar negatif dengan mengikuti prosedur perlindungan komunitas di ruang digital. D. Menerima kritik yang membangun yang dilontarkan oleh penonton konten selama masih dalam bentuk komunikasi asertif. Lalu E. Membuat rencana jadwal dan tema konten yang akan diproduksi serta mengatur jadwal posting di berbagai kanal. Nah, opsi C ini memiliki opsi yang paling banyak poinnya, yaitu 5. Kemudian di bawahnya opsi D memiliki skor 4. Lalu ada opsi B yang memiliki skor 3. Kemudian A memiliki skor 2. Dan di bawahnya yang paling kecil itu opsi E yang skornya 1. Nah, pada konteks soal tersebut menyebutkan bahwa jika kamu ingin membuat ekosistem ruang digital menjadi lebih positif dengan memproduksi konten yang mengedukasi, maka sikap yang kamu bisa ambil terhadap komentar negatif adalah mengatur penyaringan komentar negatif dengan mengikuti prosedur perlindungan komunitas di ruang digital. Nah, ini makanya tadi opsi C memiliki skor paling tinggi ya. Jadi karena hal tersebut. Kemudian kamu juga dapat menerima kritik yang membangun yang dilontarkan oleh penonton konten selama masih dalam bentuk komunikasi asertif serta fokus untuk merespon dengan tanggapan yang positif pada orang-orang yang bisa berkomentar dengan kata-kata yang baik. Nih ya, makanya opsi D tadi punya skor 4 di bawahnya. Lalu dilanjut oleh opsi B ya. Kemudian bersikap acuh terhadap reaksi dan komentar yang bersifat negatif berarti tidak terlalu memikirkan maksud mereka berkomentar seperti itu. Sebaliknya, justru fokus saja untuk terus memposting konten edukasi gitu. Jadi habis itu opsi A, nah baru opsi E itu yang terakhir ya. Oke, kita lanjut soal nomor 38. Radit bekerja di bidang pengawasan mutu perusahaan dan salah satu tanggung jawabnya adalah membuat dan merevisi standar operasional prosedur atau SOP. Ia sangat terbiasa terpapar dengan teknologi, sehingga menemukan beberapa ide untuk diterapkan di perusahaan. Bagaimana ide tersebut dapat tersampaikan? A. Meminta beberapa supervisor untuk mengusulkan penggunaan teknologi yang mereka inginkan untuk meningkatkan performa kerja di divisinya masing-masing. B. Memberikan kebebasan pada supervisor untuk usul merevisi alur kerja yang menurut mereka dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. C. Terus mengawasi proses kerja masing-masing divisi dengan berfokus pada kesesuaian
yang ada pada standar dan prosedur. D. Mengusulkan pada pimpinan mengenai ide teknologi yang menunjang produktivitas serta perusahaan dan mendokumentasikannya ke dalam SOP. Lalu E. Memastikan dokumen SOP dan dokumen penyertaan disimpan dan diarsip dengan aman dan awet. Oke. Untuk soal ini, opsi D itu memiliki skor yang paling tinggi, yaitu 5. Di bawahnya ada opsi A yang memiliki skor 4, lalu opsi B yang memiliki skor 3, kemudian C yang memiliki skor 2, dan opsi E yang memiliki skor 1 paling sedikit. Hal ini karena penggunaan teknologi memang sudah seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan. Nah, kamu dapat dengan percaya diri untuk mengusulkan pada pimpinan mengenai ide teknologi yang menunjang produktivitas kerja perusahaan dan mendokumentasikannya ke dalam SOP. Oke. Nah, makanya ini alasan kenapa tadi opsi D memiliki skor yang paling tinggi ya. Jadi kamu harus punya keberanian untuk mengusulkan hal tersebut. Kemudian dalam penentuan jenis teknologi yang akan digunakan, kamu juga bisa untuk meminta beberapa supervisor untuk mengusulkan penggunaan teknologi yang mereka inginkan untuk meningkatkan performa kerja di divisinya masing-masing. Tuh, itu opsi yang A kan ya tadi. Kemudian memberikan kebebasan pada supervisor untuk usul merevisi alur kerja yang menurut mereka dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Ini tadi yang B nih ya. Kemudian dilanjut, peran mereka sangat penting karena mereka yang paling tahu soal kondisi real pekerjaan di lapangannya seperti apa. Sedangkan opsi yang terus mengawasi proses kerja masing-masing divisi dengan berfokus pada kesesuaian yang ada pada standar dan prosedur serta juga serta berfokus pada kesesuaian serta memastikan dokumen SOP dan dokumen penyertaan disimpan dan diarsip dengan aman dan awet merupakan tugas dan tanggung jawab peran sebagai pengawas mutu perusahaan gitu. Jadi opsi E makanya ini memiliki skor yang paling kecil. Oke, kita lanjut soal nomor 39. Anda sedang berbelanja di suatu mall yang elit bersama dengan beberapa teman Anda. Semakin menjelang sore, semakin banyak pengunjung yang datang dengan pakaian yang seragam. Ternyata diketahui akan ada acara keagamaan di aula mall tersebut. Anda yang melihatnya akan A. Membiarkan mereka mengadakan acara dengan hikmat selama tidak ada penyimpangan agama. Lalu B. Memperhatikan mereka dan penasaran dengan acara apa yang akan dilaksanakan di sana. Lalu C. Mencari tahu di sosial media mengenai acara tersebut beserta komunitasnya. Kemudian D. Melanjutkan berbelanja tanpa memedulikan kegiatan dalam acara tersebut. Lalu E. Saling bertukar cerita dengan teman-teman Anda mengenai update kehidupan. Oke. Untuk soal nomor 39 ini, opsi A itu adalah opsi yang paling baik untuk kamu jawab ya. Memiliki skor 5, kemudian di bawahnya ada opsi D yang memiliki skor 4, kemudian opsi E memiliki skor 3, lalu C skornya 2, dan yang paling kecil adalah opsi B, skornya 1. Nah, biasanya acara tertentu memang memberikan aturan terkait penggunaan dress code. Nah, tetapi ada juga acara yang tidak mengharuskan dress code tertentu, tetapi tetap dalam indikasi yang sesuai dengan acara yang berlangsung. Nah, kegiatan acara apapun yang diselenggarakan dapat dijalankan dan didukung kekondusifannya. Nah, dalam konteks soal tersebut, opsi yang tepat adalah kamu dan teman-teman kamu itu bisa membiarkan mereka mengadakan acara tersebut dengan hikmat selama tidak adanya penyimpangan agama, nilai, norma, dan juga hukum. Gitu. Makanya opsi A tadi ini adalah opsi yang paling tepat. Oke, lanjut soal nomor 40. Divisi Anda itu cukup sering mengadakan event di luar kota untuk mendukung peningkatan profit perusahaan. Nah, pada suatu waktu, tim Anda mengadakan diskusi untuk membahas event selanjutnya yang ternyata dilaksanakan di hari ibadah keagamaan beberapa rekan kerja. Nah, apakah tindakan bijak yang Anda dapat diambil tim terkait hal tersebut?
A. Mengatur jadwal untuk beberapa rekan kerja tersebut untuk tetap dapat beribadah di hari rayanya dalam durasi waktu tertentu dan segera bergabung kembali dengan tim untuk bekerja. Lalu B. Berdiskusi untuk membagi tugas untuk kegiatan event tersebut dan memastikan logistik dapat tersedia dan terpenuhi tepat waktu. C. Menyusun jadwal acara dan susunan acara lalu menunjuk masing-masing orang yang bertanggung jawab di divisinya masing-masing sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Lalu D. Mengizinkan beberapa rekan kerja yang beribadah sesuai dengan agamanya tersebut untuk sementara libur dan mendelegasikan beberapa tugasnya ke rekan lainnya dengan proporsional. E. Memberikan laporan evaluasi kepada atasan terkait pelaksanaan event yang sebelumnya sangat diusahakan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Oke. Dalam soal tersebut ya, toleransi dalam masyarakat yang beragam untuk memiliki kepercayaan dan keyakinan dapat ditunjukkan dari kebijakan yang diberlakukan juga di lingkungan kerja. Nah, jika ada suatu waktu tim kamu itu akan mengadakan event selanjutnya yang ternyata dilaksanakan di hari ibadah keagamaan beberapa rekan kerja, keputusan yang bijak adalah tim mengizinkan beberapa rekan kerja yang beribadah sesuai dengan agamanya tersebut untuk sementara libur dan mendelegasikan beberapa tugasnya ke rekan kerja lainnya dengan proporsional. Jadi ini mengapa opsi D ini adalah opsi yang paling tepat, memiliki skor 5. Lalu, hal tersebut karena tidak dilakukan terus-menerus dan bisa saja karena event dilaksanakan dalam keadaan mendesak yang jika diganti ke hari lain akan mengganggu jadwal dan produktivitas lainnya. Nah, jika memang kondisinya adalah tim akan kekurangan anggota yang kompeten, jika harus meliburkan beberapa orang tersebut dan khawatir event tidak dapat berjalan dengan lancar, maka bisa juga dilakukan opsi yang lain nih, maka tim bisa mengatur jadwal untuk beberapa rekan kerja tersebut untuk tetap dapat beribadah di hari rayanya dalam durasi waktu tertentu dan segera bergabung kembali dengan tim untuk bekerja. Ini adalah opsi lain ya. Jika opsi yang D tadi gak bisa dilakukan, maka opsi A nih punya skor 4 ya. Itu juga bisa dilakukan untuk opsi kedua. Lalu sedangkan opsi berdiskusi untuk membagi tugas untuk kegiatan event tersebut dan memastikan logistik dapat tersedia dan terpenuhi tepat waktu serta menyusun jadwal acara dan susunan acara lalu menunjukkan masing-masing orang yang bertanggung jawab di divisinya masing-masing sesuai dengan keahliannya yang dimilikinya merupakan tugas umum tim sebagai perencanaan pelaksanaan event. Nah, jadi masih nggak terlalu sesuai lah ya sama soal. Opsi memberikan laporan evaluasi kepada atasan terkait pelaksanaan event yang sebelumnya sangat diusahakan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti merupakan tugas yang dilakukan tim setelah selesai kegiatan event tersebut. Itu jadi opsi E, makanya ini yang paling sedikit ya poinnya karena nggak terlalu cocok dengan soal yang ditanyakan. Oke, lanjut soal nomor 41. Bapak Rifki menjadi kepala desa yang warganya terdiri dari beberapa agama yang dianut. Lalu ia mendapatkan laporan bahwa ada sekelompok warga yang sering mengotori salah satu rumah ibadah agama tertentu saat petang hari dan hal tersebut benar adanya. Bagaimana ia harus bersikap? A. Menelusuri siapa sih pembuat laporan dan motifnya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kemudian B. Memerintahkan beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengawasi kebenaran pelaporan tersebut dengan datang beberapa kali saat petang hari dan tidak boleh ketahuan oleh sekelompok orang warga yang dicurigai tersebut. Lalu C. Meminta pengawalan pihak yang berwajib untuk mengawal keamanan desa dan menjadi mediator untuk perdamaian dari kedua belah pihak. Lalu D. Fokus pada penyelesaian permasalahan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Lalu E. Membentuk tim patroli petang hari yang sanggup untuk menangkap sekelompok warga tersebut dan kerja bakti untuk membersihkan rumah ibadah yang dikotori tersebut. Nah, pada soal ini opsi E ini adalah opsi yang paling tepat yang memiliki skor 5. Dilanjut oleh opsi C skornya 4, lalu D memiliki skor 3, kemudian A memiliki skor 2 dan B skornya 1.
Karena pada soal tersebut sudah disebutkan bahwa laporan yang diberikan itu sudah benar adanya. Jadi nggak perlu tuh dicek lagi siapa sih yang buat laporan, terus motifnya apa gitu. Makanya opsi A itu skornya cuma 2. Lalu sehingga Bapak Rifki sebagai kepala desa dapat mengambil tindakan untuk membantu patroli tim petang hari yang sanggup untuk menangkap sekelompok warga tersebut dan kerja bakti untuk membersihkan rumah ibadah yang dikotori tersebut. No kan? Makanya opsi E itu adalah opsi yang paling tepat tuh. Kemudian ia juga dapat meminta pengawalan pihak yang berwajib untuk mengawal keamanan desa dan menjadi mediator untuk perdamaian atau penyelesaian konflik dengan jalur hukum bagi kedua belah pihak. Sedangkan tindakan fokus pada menyelesaikan permasalahan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat berarti justru akan mengabaikan persatuan dan juga perdamaian warga. Gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 42. Paham radikalisme banyak menargetkan para pemuda termasuk di lingkungan akademisi. Ada sekelompok mahasiswa yang keras mempertahankan pendapatnya dan berpotensi adanya polarisasi sehingga meresahkan pihak universitas. Pihak universitas dapat melakukan A. Memasukkan mata kuliah baru yang khusus membahas untuk mencegah terjadinya paham radikalisme. B. Memberikan nilai yang lebih pada sekelompok mahasiswa tersebut dengan harapan mereka dapat kembali kuliah dengan benar karena merasa diapresiasi. Lalu C. Mengajak mereka untuk dialog terbuka dan konstruktif dengan menjadwalkannya dilaksanakan di tempat yang kondusif juga. Lalu opsi D. Mengadakan seminar khusus anti radikalisme beberapa kali di wilayah universitas yang ditunjukkan pada seluruh mahasiswa universitas tersebut. Lalu E. Mengajak dosen-dosen yang mengenal sekelompok mahasiswa tersebut untuk secara khusus memberikan tugas tambahan di mata kuliahnya untuk menyadarkan mereka. Nah, untuk soal ini opsi C itu memiliki skor yang paling tinggi yaitu 5, kemudian disusul oleh kemudian opsi D memiliki skor 4, kemudian opsi A memiliki skor 3, lalu E memiliki skor 2, dan yang paling kecil adalah opsi B yang memiliki skor 1. Nah, kenapa? Karena pada soal tersebut ditunjukkan bahwa ada sekelompok mahasiswa yang keras mempertahankan pendapatnya dan berpotensi adanya polarisasi sehingga meresahkan pihak universitas. Nah, pihak universitas itu perlu melakukan upaya khusus untuk sekelompok mahasiswa tersebut untuk mengajak mereka untuk dialog terbuka dan konstruktif dengan menjadwalkannya dilaksanakan di tempat yang kondusif juga. Ini makanya opsi C tadi ya, memiliki skor yang paling tinggi. Lalu tujuannya adalah supaya mereka dan mahasiswa lainnya tidak lagi menganut paham radikalisme. Nah, setelah itu universitas baru dapat mengadakan seminar khusus anti radikalisme beberapa kali di wilayah universitas yang ditunjukkan pada seluruh mahasiswa universitas tersebut. Nah, serta memasukkan mata kuliah baru yang khusus membahas untuk mencegah terjadinya paham radikalisme jika memang memungkinkan, konsisten dilaksanakan dan efektif juga. Sedangkan opsi tindakan untuk mengajak dosen-dosen yang mengenal sekelompok mahasiswa tersebut untuk secara khusus memberikan tugas tambahan di mata kuliahnya untuk menyadarkan mereka atau memberikan nilai yang lebih pada sekelompok mahasiswa tersebut dengan harapan mereka bisa atau dapat kembali kuliah dengan benar karena merasa diapresiasi, itu justru hanya akan memberikan kesan diskriminasi dan justru menimbulkan kesenjangan baru. Dan makanya opsi B ini memiliki skor yang paling kecil yaitu 1. Oke, lanjut. Nomor 43. Anda tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang beragam suku, budaya, dan agama. Keponakan Anda penasaran dengan beberapa pertanyaan terkait keagamaan dan sedang mencari titik terang spiritualnya. Apa yang dapat keluarga Anda lakukan? A. Memperhatikan dan sesekali mendokumentasikan perjalanan spiritual keponakan Anda sebagai apresiasi dan kenang-kenangan. B. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari satu orang tokoh agama yang paling ia ingin tahu tentang seluk-beluk agama tersebut.
C. Membantunya untuk lebih memperdalam gejolak emosi yang sedang dirasakannya dan menemaninya saat membaca buku tentang keagamaan. Lalu D. Mengajaknya berdiskusi dengan damai dari berbagai anggota keluarga yang berbeda agama dan membebaskannya mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Lalu E. Membebaskan ia untuk ikut serta pada seluruh kegiatan ibadah dan hari raya seluruh anggota keluarga. Oke, untuk opsi yang paling baik atau paling tepat ya, ini adalah opsi D yang memiliki skor 5. Kemudian di bawahnya ada opsi E yang memiliki skor 4. Lalu opsi C memiliki skor 3. Kemudian opsi A skornya 2. Yang paling terakhir adalah opsi B, ini skornya 1. Nah, hal tersebut karena seorang yang sedang dalam perjalanan spiritualnya hanya perlu dukungan dan bimbingan hingga menemukan kedamaian di hati dan pikirannya. Nah, menurut keyakinannya sendiri, sehingga Anda dan keluarga Anda, ya, kamu dan keluarga kamu nih bisa mengajaknya untuk berdiskusi dengan damai dari berbagai anggota keluarga yang berbeda agama dan membebaskannya untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri. Ini makanya kenapa tadi opsi D ini adalah opsi yang paling baik ya, yang paling tepat untuk kamu jawab. Kemudian selain itu juga bisa juga dengan cara membebaskan dia untuk ikut serta pada seluruh kegiatan ibadah dan hari raya seluruh anggota keluarganya. Upaya lainnya yang dapat memberikan dukungan emosionalnya adalah dengan membantunya untuk lebih memperdalam gejolak emosi yang sedang dirasakannya dan menemaninya saat membaca buku tentang keagamaan. Oke, ini makanya tadi ya opsi mana yang baca buku. Oke, yang opsi C nih ya. Opsi C ini memiliki skor 3, jadi tengah-tengah. Kemudian apalagi ya di sini. Sedangkan memberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari satu orang tokoh agama yang paling ingin ia tahu tentang seluk-beluk agama tersebut dinilai tidak adil karena hanya melihat pada satu sisi keagamaan aja. Gitu, makanya opsi B ini opsi yang paling tidak tepat. Makanya skornya cuma 1. Oke, kita lanjut soal nomor 44. Aparat negara berperan penting dalam deradikalisasi masyarakat yang pernah terlibat dalam terorisme. Salah satunya adalah narapidana kasus teroris. Apa upaya deradikalisasi yang dapat dilakukan? A. Memberikan kesempatan narapidana kasus teroris untuk mempresentasikan latar belakang mereka tertarik pada radikalisme dan terorisme. Lalu B. Mengadakan kegiatan deradikalisasi untuk membina narapidana kasus teroris di lapas dengan narasumber ahli agama dan mengadakan sesi dialog. Lalu C. Menyediakan berbagai judul buku yang berkaitan dengan deradikalisasi untuk dibaca narapidana di lapas. D. Mengirimkan satu orang ahli deradikalisasi untuk mengajak diskusi satu persatu narapidana kasus teroris untuk disadarkan dari radikalisme dan terorisme. E. Menciptakan lingkungan kerja yang damai di lingkungan staf lapas, terutama di lapas kasus teroris. Oke. Pada soal nomor 44 ini, opsi B adalah opsi yang paling tepat, memiliki skor 5. Kemudian opsi D memiliki skor 4. Lalu di bawahnya ada opsi C memiliki skor 3. Kemudian ada opsi A, skornya 2. Dan yang paling kecil adalah opsi E, skornya 1. Hal ini karena upaya yang lebih efektif yang dapat dilakukan oleh aparat negara untuk mendukung deradikalisasi terhadap narapidana di lapas kasus teroris adalah dengan mengadakan kegiatan deradikalisasi untuk membina narapidana kasus teroris di lapas dengan narasumber ahli agama dan mengadakan sesi dialog. Nah, makanya tadi opsi mana nih ya? Oke. Opsi B ini adalah opsi yang paling tepat ya. Tuh, mengadakan sesi dialog. Kemudian
Sedangkan mengirimkan satu orang ahli deradikalisasi untuk mengajak diskusi satu persatu narapidana kasus teroris untuk disadarkan dari radikalisme dan terorisme itu kurang efektif dan efisien karena akan membuat lelah seorang ahli tersebut. Ya kan, kalau emang banyak gimana? Ininya jadi capek banget nanti ahlinya. Oke. Makanya tadi untuk mana nih? Opsi D itu kurang disarankan juga ya, skornya lebih sedikit. Lalu serta kurang optimal untuk memperoleh target deradikalisasi. Nah, opsi menyediakan berbagai judul buku yang berkaitan dengan deradikalisasi untuk dibaca narapidana di lapas itu mungkin aja dapat dilakukan, tetapi tidak menjamin akan dibaca semua buku tersebut dan mempersuasi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian di bawahnya ada lagi nih opsi untuk memberikan kesempatan narapidana kasus teroris untuk mempresentasikan latar belakang mereka tertarik pada radikalisme dan terorisme dapat menjadi salah satu kegiatan yang masuk ke susunan acara kegiatan deradikalisasi pembinaan lapas tersebut. Lalu sedangkan menciptakan lingkungan kerja yang damai di lingkungan staf lapas, terutama di lapas kasus teroris, hanya berlaku pada staf atau aparat negara aja, tidak memberikan dampak baik bagi orang-orang yang memiliki paham radikalisme bahkan teroris. Jadi untuk opsi E nih kenapa dia memiliki skor yang paling kecil ya karena ya apa opsi tersebut ini nggak ngaruh gitu loh ke orang-orang yang terlibat teroris sebelumnya. Oke, next soal nomor 45. Rifa Im menjadi ketua RT di daerah yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Bagaimana supaya warga setempat tidak terpapar paham radikalisme? Oke, opsi A memberikan pelatihan pada beberapa petani baru untuk menentukan bibit yang benar dan cara bertani yang benar. Lalu B memanggil petugas yang paham mengenai kesehatan lingkungan untuk mensosialisasikan pada para petani untuk mengetahui bahaya pestisida dan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. C memastikan para petani dapat menyalurkan komoditas hasil panennya ke pasar dan pembeli dengan transaksi yang legal. D memastikan seluruh petani yang memiliki lahan sendiri memiliki sertifikat lahan yang legal dan milik mereka sendiri. Lalu E, bekerja sama dengan BNPT untuk mengimplementasikan smart farming yang dikelola oleh masyarakat setempat dan mitra deradikalisasi. Oke, untuk soal ini, opsi E memiliki skor yang paling banyak, yang paling sesuai ya, nih, paling tepat, yaitu skornya 5. Karena yang paling sesuai dengan soal juga. Kemudian opsi C memiliki skor 4, di bawahnya ada opsi D yang memiliki skor 3, lalu opsi B, bebek nih memiliki skor 2, kemudian yang paling sedikit adalah opsi A yang memiliki skor 1. Nah, hal ini karena meningkatkan ekonomi warga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mencegah warga dari terpaparnya paham radikalisme. Jadi ekonomi harus naik dulu, baru itu bisa salah satu cara bisa mencegah terpaparnya paham radikalisme. Dari Faiz sebagai ketua RT di daerah yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dengan dapat bekerja sama dengan BNPT untuk mengimplementasikan smart farming yang dikelola oleh masyarakat setempat dan mitra deradikalisasi. Makanya kenapa tadi opsi E ya memiliki skor yang paling tinggi yaitu 5. Yang paling tepat juga karena dengan adanya smart farming itu juga bisa meningkatkan ekonomi warga sehingga warga tercegah juga dari terpaparnya paham radikalisme gitu. Nah, selain itu, ia juga harus pastikan bahwa seluruh petani yang memiliki lahan sendiri memiliki sertifikat lahan yang legal dan milik mereka sendiri, serta para petani dapat menyalurkan komoditas hasil panennya ke pasar dan pembeli dengan transaksi yang ilegal. Nah, kemudian dilanjut nih, ada opsi untuk memberikan pelatihan pada beberapa petani baru untuk menentukan bibit yang benar dan cara bertani yang benar, serta memanggil petugas yang paham mengenai kesehatan lingkungan untuk mensosialisasikan pada para petani untuk mengetahui bahaya pestisida dan penggunaan APD yang lengkap dapat menjadi upaya pendukung kesehatan dan kompetensi para petani. Oke.
Oke, sudah selesai. Jadi nomor 45 opsi yang paling tepat adalah yang E. Baru nanti selain yang E di bawahnya ada C, lalu D, kemudian B, baru opsi yang satu. Ya, baru opsi A ya yang memiliki skor 1. Oke teman-teman, udah selesai pembahasan TKP dari kakak. Semoga bisa dipahami. Kakak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.